Permintaan Kaisar Setan Darah Xuan Huang adalah untuk membiarkan Xiao Yan pergi dengan token Setan Darah, menemukan cabang dari klan setan yang disebut klan Setan Darah, dan menyerahkan token Setan Darah kepada mereka. Klan Iblis Darah adalah keluarga kerajaan dari klan Iblis, dan juga leluhur Kaisar Iblis. Kamu mungkin tahu apa yang aku maksud. Kaisar Iblis terus berkata kepada Xiao Yan yang sedang duduk bersila di kolam darah dan berlatih. Meskipun kekuatanmu agak rendah, mengambil perintah Iblis Darah untuk menemukan Iblis Darah keluarga mungkin memberimu banyak masalah. Ada banyak masalah, tetapi saya hanya dapat mengandalkan Anda sekarang. Jika Anda setuju, Youjue Mingling adalah milik Anda, dan ini adalah hadiah bagi Anda untuk menemukan orang dan mengirim token. Apa menurutmu transaksi ini? Pada saat ini, Xiao Yan sedang duduk bersila di kolam darah. Seluruh tubuhnya memancarkan warna merah yang menggoda. Mendengar hadiahnya adalah Youjue Mingling, Xiao Yan sangat gembira. Dengan hantu Youjue Mingling, dia sudah memiliki caos Holy Api jika segel roh lain ditemukan. Baji Tianjue dapat berevolusi menjadi Hanjue. Namun, setelah Xiao Yan memikirkannya, dia bersedia mengirim Youjue Mingling keluar. Mungkin tidak sesederhana itu. Hal-hal seperti hantu sangat langka di seluruh benua. Belum lagi Youjue Mingling peringkat 5, yang hanya setuju untuk memberikan token. Meskipun token ini adalah token Iblis Darah yang dapat memerintahkan iblis. Ini tidak bisa dipercaya, dan Anda harus bertanya dengan hati-hati. Selama kamu berjanji untuk membantumu menyerahkan token ini ke beberapa klan Iblis Darah, Youjue Mingling adalah milikku. Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak, selama kamu berjanji. Ketika kamu pergi dari sini, roh hantu akan mengikutimu. Tetapi kamu tidak akan dapat menggunakan kekuatannya. Selama kamu menyerahkan perintah Setan Darah ke klan Setan Darah, roh hantu secara alami akan mematuhimu sepenuhnya. Kaisar Iblis menjawab, kekuatanku tidak tinggi. Bagaimana jika Blood Demon Token dirampok dan tidak diserahkan ke klan Blood Demon? Xiao Yan terus bertanya. Hanya bisa dikatakan bahwa langit tidak membantuku, tapi hantu itu akan meninggalkanmu. Dan dengan kemampuanmu, tidak mungkin untuk menaklukkannya. Kaisar Iblis terus menjawab, sangat sabar. Apakah hantu itu akan pergi dengan sendirinya? Kemana perginya? Xiao Yan sedikit terkejut. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Iblis, hantu ini terlalu cerdas, bukan? Hantu ini telah bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana kebijaksanaannya bisa berada di luar imajinasimu? Adapun kemana perginya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ia memiliki tempatnya sendiri. Kaisar Iblis tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Hantu yang sangat cerdas. Bisakah aku menaklukkannya? Tanya Xiao Yan. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu menaklukkannya. Selama kamu memberikan token Setan Darah ke keluarga Setan Darah, itu secara alami akan mematuhimu sepenuhnya. Dan itu milikmu sepenuhnya. Kaisar Iblis masih sangat sabar. Dia tahu bahwa keraguan Xiao Yan harus dikesampingkan. Batalkan semuanya. Lalu bagaimana jika klan Iblis Darah tidak ada sama sekali? Lagi pula, puluhan ribu tahun telah berlalu. Xiao Yan memikirkan kemungkinan lain. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, meskipun saya tidak tahu banyak tentang perubahan di luar, saya yakin akan satu hal. Kemunduran klan Iblis Darah mungkin terjadi, tetapi itu belum hilang. Sisa jiwa saya dapat merasakan itu. Ketika Kaisar Iblis mengatakan ini, ekspresinya jelas sedikit turun. Berikan kepada seseorang dari keluarga Iblis Darah. Apakah mereka akan mempercayaiku? Ras manusia dan ras iblis sering mengalami konflik, dan kekuatannya sendiri masih sangat rendah. Jadi Xiao Yan tidak mau mengirim barang dan malah diintimidasi. Token Setan Darah terlalu penting. Anda harus menyerahkannya kepada Patriark klan Setan Darah saat ini. Oh, omong-omong, nama asli saya adalah King Xuantian. Klan Setan memanggil saya Kaisar Setan, dan yang lainnya klan memanggil saya Blood Demon Xuan Huang. Kecuali nenek moyang saya juga Patriark dari Blood Demon Clan. Termasuk semua orang di Blood Demon Clan, tidak ada yang tahu nama ini. Jika Anda menyebutkan nama ini, mereka secara alami akan mempercayai Anda, dan aku yakin tidak ada yang berani mempermalukanmu. Raja Iblis memberitahu Xiao Yan secara mendetail. Apakah ada pertanyaan? Kaisar Iblis memandang Xiao Yan dan bertanya balik pada Xiao Yan. Kamu sangat percaya bahwa aku akan memberimu token ini? Token Setan Darah dapat memerintahkan iblis di dunia. Apakah kamu tidak takut bahwa aku tidak akan menyerahkannya kepada Setan Darah dengan token? Tanya Xiao Yan yang terakhir pertanyaan. Ya, token Setan Darah terlalu penting. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah benda suci iblis. Memegangnya dapat memerintahkan iblis di dunia. Kaisar Iblis tiba-tiba tertawa. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus.
Nak, jika kamu tidak menanyakan pertanyaan ini, mungkin aku masih memiliki sedikit kekhawatiran. Tapi aku hanya bisa menyerahkannya padamu. Aku sepenuhnya lega ketika kamu menanyakan itu padaku. Hahaha. Xiao Yan terkejut oleh Demon Emperor. Nak, kamu bisa mengajukan pertanyaan ini, yang menunjukkan bahwa hatimu murah hati. Oke, Nak, aku menyukainya. Sayang sekali. Nasib kita segera berakhir, semuanya sudah berakhir. Ketika Kaisar Iblis mengatakan ini, ekspresinya sedikit sedih. Tetapi dia dengan cepat pulih. Jadi, kamu setuju? Xiao Yan secara alami mengangguk setuju. Seberkas cahaya merah melesat ke tangan Xiao Yan. Itu adalah token setan darah. Jika aku tidak setuju, apa yang akan terjadi padamu? Xiao Yan dengan hati-hati memasukkan token setan darah ke dalam ring, dan bertanya kepada Kaisar Setan dengan penuh minat. Maka kamu harus mati. Kaisar Iblis menjawab dengan santai, dengan senyum di wajahnya. Tetapi Xiao Yan berkeringat dingin. Apakah ini masih kesepakatan? Ini adalah pembelian dan penjualan yang kuat. Pada saat ini, pemandangan spektakuler muncul. Kolom darah setinggi beberapa meter tiba-tiba keluar dari kolam darah, dan energi aneh meletus darinya. Dan tubuh Xiao Yan mulai memancarkan warna merah yang aneh. Melihat pemandangan ini, Demon Emperor terkejut. Untuk membuat kolam darah terlihat seperti ini, darah keluarga kerajaan harus cukup kuat untuk bisa melakukannya. Pada saat ini, mata Kaisar Iblis memancarkan warna yang aneh, dan dia diam-diam menghela nafas. Anak ini benar-benar beruntung. Ketika meraih kepala Xiao Yan sebelumnya, Demon Emperor dengan kasar menebak asal Xiao Yan berdasarkan aura yang dia rasakan. Tetapi dia masih tidak menyangka bahwa garis keturunan Xiao Yan begitu kuat, dan sebuah pikiran melintas di dalam hatinya. Xiao Yan tidak tahu bahwa kumpulan darah ini terdiri dari darah esensi yang diambil oleh banyak kekuatan super dari klan iblis setelah kejatuhan mereka, ditambah pemrosesan yang rumit, yang dapat meningkatkan konsentrasi darah klan iblis. Tetapi menyebabkan gerakan seperti itu sangat diperlukan darah bangsawan yang sangat kuat tidak cukup. Meskipun Kaisar Iblis juga bisa, tetapi itu jauh dari keributan yang disebabkan oleh Xiao Yan. Adegan spektakuler ini berlangsung selama beberapa detik. Demon Emperor menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya melesat ke kolam darah, dan seluruh kolam darah perlahan menjadi tenang. Duduk bersila di genangan darah, Xiao Yan mengeluarkan seteguk udara keruh, matanya yang tajam berwarna merah samar. Kaisar Iblis menatap Xiao Yan dengan cermat, seolah melihat seseorang yang tidak dia kenal atau monster. Dia membuka mulutnya sedikit lalu menutupnya, lalu membuka mulutnya lagi untuk berbicara. Nak, bisakah aku membicarakan sesuatu denganmu? Kaisar Iblis akhirnya berbicara, dan nadanya menjadi sangat sopan. Senior, tolong bicara. Xiao Yan berdiri, mengenakan pakaiannya, berjalan keluar dari genangan darah, dan menatap Demon Emperor. Garis keturunanmu saat ini mungkin tak tertandingi di antara iblis. Bagaimana kalau kamu keluar dan menyatukan iblis? Kaisar Iblis memandang Xiao Yan dengan penuh harap dengan cahaya keemasan di wajahnya. Ini adalah pemikiran yang muncul di benak Kaisar Iblis ketika dia melihat pemandangan spektakuler barusan. Kaisar Iblis tahu bahwa dalam perang puluhan ribu tahun yang lalu, dengan kejatuhannya dan menghilangnya Ordo Iblis Darah, seluruh klan iblis mungkin telah terkoyak. Alasan mengapa dia ingin menyerahkan token Iblis Darah kepada klan iblis adalah mengapa jiwa yang tersisa belum menghilang. Sebagai penguasa seluruh klan iblis, yang paling dia harapkan adalah persatuan dan kekuatan klan iblis. Ketika dia melihat garis keturunan iblis Xiao Yan yang lebih kuat, dia segera memiliki ide untuk meminta Xiao Yan untuk menyatukan klan iblis dan memimpin klan iblis untuk bangkit kembali. Meskipun Xiao Yan adalah ras manusia, dia juga memiliki darah ras iblis. Identitasnya tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah aura yang dia rasakan saat memegang kepala Xiao Yan membuatnya merasa bahwa Xiao Yan dapat memimpin ras iblis. Ada kepercayaan mutlak untuk muncul kembali. Meskipun dia juga tahu bahwa kemungkinan persetujuan Xiao Yan hampir tipis, dia masih ingin mencobanya. Jadi dia ragu untuk waktu yang lama, dan nadanya sangat sopan. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata ini, seolah dia tidak langsung bereaksi. Menyatukan ras iblis. Tidak. Senior, aku khawatir Xiao Yan tidak akan pernah bisa melakukannya. Xiao Yan tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kepalan tangan. Kaisar Iblis memandang Xiao Yan, yang telah menyerahkan tangannya. Cahaya keemasan di wajahnya segera menghilang. Dia sedikit kecewa, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi dia tidak mempersulit Xiao Yan. Tapi aku harap kamu berjanji satu hal padaku. Oke. Melihat Kaisar Iblis tidak bermaksud mempermalukan dirinya sendiri, Xiao Yan tersenyum dan bertanya, apalagi yang kamu ingin aku janjikan, senior?
Xiao Yan sangat bingung. Dia sudah berjanji untuk mengirim token setan darah ke klan setan darah itu. Janji apa yang dibutuhkan? Kaisar Iblis memandang Xiao Yan dengan mata serius. Dan nadanya juga menjadi serius. Aku ingin kamu berjanji bahwa kamu akan membantu Iblis darah saat mereka dalam kesulitan. Bisakah kamu melakukannya? Xiao Yan juga menjadi serius saat ini. Xiao Yan adalah orang yang menepati janji dan melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak mudah membuat janji kepada orang lain. Tetapi begitu dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Senior, maaf saya tidak bisa memberikan janji ini. Bukannya saya tidak mau. Itu karena saya lemah. Dan saya khawatir saya akan mengecewakan apa yang saya percayakan. Xiao Yan datang ke sini. Meskipun dia hanya memiliki kontak dengan Kaisar Iblis untuk waktu yang singkat. Tetapi lelaki tua Xiao Yan ini memiliki kesan yang sangat baik. Meskipun dia adalah penghasut bencana kuno, masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketulusan Kaisar Iblis untuk klan Iblis dan cintanya pada leluhur memenangkan rasa hormat Xiao Yan. Namun, dengan kekuatan hanya Dou di bintang 2, bagaimana dia bisa menanggung kepercayaan yang begitu berat? Kemauan dan ketidakberdayaan. Hahaha, anak baik. Ini sangat bagus. Jadi, apakah kamu mau? Apakah kamu hanya khawatir tidak cukup kuat? Xiao Yan mengangguk. Kekuatan. Kamu memilikinya. Kamu tidak memilikinya sekarang. Kamu pasti akan memilikinya di masa depan. Aku bilang kamu akan memilikinya. Kamu pasti akan memilikinya. Hahaha, aku lega. Kurasa kamu telah membuat janji ini kepadaku. Suara itu baru saja jatuh. Kaisar Iblis melambaikan telapak tangannya. Dan di langit, sebuah kuali besar tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan menatap dengan heran. Ini adalah kuali besar yang penuh dengan aura. Sulit untuk melihat terbuat dari bahan apa. Bentuknya sangat aneh, seperti bola api. Banyak karakter berbeda dan pola rumit terukir di badan kuali, yang menambahkan banyak pesona ke kuali misteri. Kuali obat ini bernama Yan Muding, dan itu adalah hal yang paling dicintai Kaisar. Bahan tripod ini adalah Yanmu, yang terkondensasi dari aura langit dan bumi saat kekacauan pertama kali dibuka. Potongan ini, meskipun terbuat dari kayu, bahkan senjata paling tajam pun tidak bisa memotongnya sedikit pun. Ia memiliki ketangguhan yang sangat baik dan tidak direndam dalam air atau api. Ini adalah produk suci untuk membuat tripod obat. Butuh banyak kerja keras bagi Kaisar untuk dapatkan bagian ini. Itu dibuat oleh 3 apoteker paling terkemuka di benua Doudi pada waktu itu dan Kaisar menghabiskan beberapa dekade bersama. Menggunakannya untuk memurnikan ramuan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Dan tingkat ramuan yang disempurnakan juga akan sangat tinggi ditingkatkan. Juga akan menambahkan sedikit atribut tambahan pada pil. Dan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah artefak untuk memurnikan pil. Bagaimana? Apakah Anda menyukainya? Hahaha. Saya memberikannya kepada Anda. Mendengarkan perkenalan Kaisar Iblis, mata Xiao Yan yang memandangi kuali Yanmu tidak bisa lagi digambarkan sebagai api. Kuali obat yang begitu kuat bukan lagi godaan bagi seorang apoteker. Itu hanyalah racun yang mematikan. Xiao Yan menelan beberapa suap air liur sebelum bertanya tanpa menoleh. Senior, apakah Anda tahu bahwa saya seorang apoteker? Tapi matanya masih tidak meninggalkan kuali Yanmu. Aku tahu itu ketika aku memegang kepalamu. Aku juga seorang apoteker. Dan aku yang terbaik. Dengan api langit di tubuhmu, aku bisa menebaknya. Tapi, nak, tingkat obat penyulinganmu tidak sebaik darahmu. Petik 2. Kaisar Iblis jelas dalam suasana hati yang baik, mengejek Xiao Yan dan berkata, membalikkan telapak tangannya. Setumpuk kertas kraft kuno muncul di telapak tangannya. Ini semua jenis resep berbeda yang telah saya kumpulkan sepanjang hidup saya. Saya akan memberikannya kepada Anda bersama. Mungkin akan berguna bagi Anda untuk memperbaiki obat. Kaisar Iblis menjentikkan jarinya dan melemparkan semua kertas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Dia sepertinya tidak terlalu bersemangat. Xiao Yan tidak tahu resep ini adalah kumpulan kehidupan Kaisar Iblis, dan banyak dari mereka adalah resep yang sangat baik bahkan di zaman kuno. Sekarang resep yang diperoleh Xiao Yan ini hampir semuanya hilang sejak lama. Resep ini akan membantu Xiao Yan di masa depan. Tak terbayangkan sama sekali. Aku berjanji padamu, jika klan Iblis darah dalam masalah, selama aku memiliki kekuatan, Xiao Yan pasti akan keluar membantu. Tetapi jika kekuatanku tidak cukup, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jawab Xiao Yan setelah kewalahan. Matanya masih tidak bisa menyembunyikan warna berapi-api, dan berkata dengan tegas kepada Kaisar Iblis. Haha, oke, aku percaya padamu. Namun,
kuali obat ini harus digunakan sesedikit mungkin di depan orang. Meski hampir semua orang yang mengenalnya sudah mati, mereka harus lebih berhati-hati ketika kekuatan mereka tidak mencukupi. Bahkan Kaisar tidak berani menggunakannya di depan orang lain. Biarkan orang tahu keindahan kuali obat ini. Itu kejahatan mereka. Kaisar Iblis menasihati dengan penuh perhatian. Dan dengan lambaian jubah lengannya, dia langsung melemparkan kuali obat yang tergantung di udara menuju Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan tripod kecil Yanmu perlahan melayang di telapak tangan Xiaoyan. Segera setelah kuali Yanmu ada di tangan, perasaan berapi-api muncul secara spontan, dan energi kecil menembus tubuh Xiaoyan dari telapak tangan Xiaoyan, dan dengan cepat berubah menjadi bentuk aneh di dalam tubuh Xiaoyan. Jimat. Jimat Dao ini adalah jimatnya persetujuan kuali obat. Kuali obat itu sendiri sudah memiliki spiritualitas. Tanpa izin Kaisar Iblis, jelas tidak mungkin menanam jimat dengan sukses. Tanam jimat. Jimat ini masih membutuhkan Anda untuk terus memeliharanya dengan semangat juang. Ini secara bertahap akan tumbuh lebih besar, dan kualitas ramuan yang Anda saring akan meningkat secara bertahap. Saya hanyalah sisa jiwa, energi hari ini habis. Jadi aku akan memberimu satu hadiah terakhir. Sementara Kaisar Iblis berbicara, Xiaoyan juga menemukan bahwa sosok Kaisar Iblis mulai menjadi sedikit ilusi saat ini, tampak bergoyang. Kaisar Iblis mengulurkan telapak tangannya dan perlahan membukanya. Cincin merah aneh muncul, memancarkan bau darah yang kuat. Ini adalah cincin yang telah saya sembunyikan sepanjang hidup saya, tetapi Anda tidak dapat membukanya. Anda mengambilnya, dan setelah melihat patriark dari klan Iblis Darah, dia akan merasakannya, dan menggunakan metode rahasia leluhur saya, untuk membantu Anda membukanya. Saya tidak punya banyak waktu. Begitu saya menghilang, tempat ini akan runtuh. Jadi Anda pergi dengan cara yang sama. Nak, Anda harus menyerahkan token setan darah kepada setan darah dan tolong bantu mereka. Ingat namaku, King Xuantian. Saat Kaisar Iblis berbicara, sosoknya menjadi sedikit lebih ilusi, dan cincin di tangannya perlahan terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil cincin itu, menatap Kaisar Iblis yang sosoknya secara bertahap menjadi ilusi, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Ayo pergi." Kaisar Iblis berteriak dengan cemas. Xiaoyan buru-buru menyingkirkan cincin itu, dan kuali obat itu langsung diintegrasikan ke dalam tubuh Xiaoyan. Tidak berani berhenti, sosoknya segera menyapu ke arah koridor, dan di belakang Xiaoyan, seberkas cahaya dingin lewat, dan langsung menuju ke tubuh Xiaoyan dari Sakuyan. Udara dingin yang suram dilepaskan. Xiaoyan terkejut, tetapi dengan cepat sadar, itu adalah You Jue Mingling, yang hampir melupakan harta ini. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia melangkah ke koridor, dan dengan cepat bergegas ke aula di bawah. Menggunakan Sanqian Leidong dan Sunpo bersama, mereka segera tiba di alun-alun istana. Saat ini, darah Xiaoyan tidak sekuat saat dia masuk, jadi dia benar-benar kehilangan tekanan saat dia masuk, dan bergegas keluar dari gedung. Sayap tulang ditampilkan dan terbang menuju pintu masuk kuburan dengan kecepatan penuh. Di luar kuburan iblis, di ruang yang ditempati oleh klan Xiao, 5 bayangan hitam muncul. Setelah Xiaoyan keluar belum lama ini, batas waktu 3 hari telah habis, dan pria berjubah hitam itu tiba di ruang klan Xiao tepat waktu. 3 hari yang lalu, Xiao Li dan Xiao Long membawa Xiao Qi pergi, dan menyerahkan semua urusan di sini kepada Xiao Hutian. Melihat beberapa sosok muncul di langit, Xiao Hutian menyapa mereka dengan senyuman. "Tuanku, setelah diskusi di antara para tetua klan kita, telah diputuskan bahwa setelah anggota klan kita keluar dari reruntuhan, dia akan dibawa pergi bersamamu." Xiao Hutian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan senyum gelap di wajahnya. "Yah, yang terbaik adalah jika kamu bisa melakukan ini, dan tentu saja kami tidak akan merepotkan klan Xiaomu." Salah satu dari 5 manusia berjubah hitam berkata dengan ringan. Tiba-tiba, di belakang penghalang dan di depan gerbang batu reruntuhan, sesosok muncul, dan Xiaoyan lah yang bergegas keluar dari pemakaman iblis. Akhirnya keluar, Xiaoyan menghela nafas panjang dan menyeka keringat dari dahinya. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan tercengang. Apa yang dilihatnya mengejutkan Xiaoyan. Ini, apa yang terjadi di sini? Begitu sosok Xiaoyan muncul, itu langsung menimbulkan kegemparan di ruang ini. Awalnya, banyak orang berpikir bahwa Xiaoyan pasti telah terkubur di reruntuhan kuno. Mereka tidak percaya bahwa pria panggung Dou di bintang 1 bisa keluar dari reruntuhan kuno hidup-hidup, tetapi sosok di depannya berdiri di sana hidup-hidup. Tak terhitung banyaknya orang yang sadar, semuanya bergegas menuju Simen seperti serigala lapar.
dan pria berbaju hitam itu bergegas mendekat dalam sekejap. Ketika Kaisar Ming melihat Xiao Yan muncul di depan gerbang batu, dia juga sangat terkejut, meskipun dia berharap Xiao Yan akan keluar hidup-hidup. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan benar-benar keluar hidup-hidup. Dengan kilasan pikirannya, Kaisar Ming mengingat kepercayaan Xiao Li, dan dia tidak berani menunda sama sekali. Jadi dia mengirim pesan dengan cepat. "Nak, aku Kaisar Ming. Leluhurmu Xiao Li memintaku untuk mengirimimu pesan. Kamu dalam bahaya besar. Jangan keluar dari penghalang. Lari cepat dan gunakan kompas untuk kembali ke klan Xiao. Cepatlah, atau Anda akan kehabisan waktu." Sepotong informasi tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan, dan hati Xiao Yan terkejut. Melihat kegelapan di depannya dan kerumunan orang yang berkerumun, Xiao Yan menduga bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Jika tidak, Xiao Li tidak akan meminta Kaisar Ming untuk mengirim pesan saat dia tidak ada atau bahkan saat Xiao Long tidak ada. Dengan kilatan cahaya biru, kompas muncul di tangan Xiao Yan. Pada saat ini, simen mulai bergetar hebat. Xiao Yan tahu bahwa sisa jiwa Kaisar Iblis telah menghilang, dan kuburan akan segera runtuh. Xiao Yan memikirkannya. Dia tidak segera menyalakan kompas, tetapi berdiri di sana, melihat kerumunan di luar melalui penghalang, tanpa bergerak. Batu-batu itu bergetar semakin keras, bahkan seluruh tanah sedikit bergetar, dan arus orang yang bergegas menuju gerbang batu menjadi semakin gila, membuka. Tiba-tiba, terdengar suara tabrakan di langit, dan gerbang batu itu runtuh. Selama keruntuhan, cahaya biru menyala, dan sosok Xiao Yan menghilang di ruang ini. Pikiran Xiao Yan adalah memilih untuk memulai kompas pada saat gerbang batu runtuh, untuk memberikan ilusi kepada semua orang bahwa dia terkubur oleh runtuhnya gerbang batu, dan mengulur waktu sebanyak mungkin untuk memahami apa yang terjadi. Gerbang batu telah runtuh. Pada saat ini, di bawah pengawasan banyak orang, gerbang batu di belakang Xiao Yan runtuh, dan bahkan sosok Xiao Yan menghilang. Semua orang di seluruh lembah tercengang. Ledakan, dengan suara teredam, penghalang energi di depan gerbang batu juga runtuh dengan cepat bersamaan dengan runtuhnya gerbang batu, dan energi yang sangat besar langsung menghancurkan gerbang batu yang runtuh ke tanah. Karena runtuhnya simen, Xiao Yan menghilang lagi, yang menarik gemuruh suara yang tak terhitung jumlahnya, yang berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memasuki reruntuhan untuk berburu harta karun. Beberapa orang masih belum berdamai dan terus mencari, berharap ada pintu masuk lain atau Xiao Yan masih ada. Mereka sangat yakin bahwa Xiao Yan pasti mendapatkan banyak harta di reruntuhan. Beberapa orang menggelengkan kepala tanpa daya dan berjalan pergi. Pada saat ini, orang-orang dari 5 kekuatan utama kecuali klan Xiao pergi mencarinya satu demi satu. Dan 5 pria berjubah hitam juga kembali ke tempat klan Xiao berada. Seorang pria berbaju hitam memandangi pria parubaya berbaju hitam, dan berteriak, "Saudaraku, mengapa gerbang batu ini tiba-tiba runtuh?" Anak itu juga menghilang secara tiba-tiba. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok pemuda berjubah hitam itu berlari ke arah Xiao Hutian dengan kecepatan seperti hantu, mencengkeram leher Xiao Hutian, dan mengangkat Xiao Hutian ke udara, membuat Xiao Hutian yang tertangkap basah terengah-engah. "Kamu berani menggertak kami? Mengapa anak itu tiba-tiba menghilang? Apakah kamu mengiriminya pesan?" "Aku jelas merasakan nafas, meskipun pendek. Itu tidak bisa lepas dari kekuatan jiwaku." Anak itu lari, suaranya penuh amarah. Xiao Hutian sedikit sesak napas, dan kakinya mulai menendang dengan liar. "Kami pasti tidak berani, sungguh." Xiao Hutian dicubit di seluruh wajahnya, 2 kalimat berselang-seling. Pemuda berjubah hitam itu sangat kesal. Dia mendengus dingin, dan melemparkan Xiao Hutian dari tangannya dengan kejam. Orang-orang dari klan Xiao bergegas maju untuk menangkap Xiao Hutian. "Bagaimana anak itu kabur? Katakan padaku." Pria berbaju hitam itu bertanya pada Xiao Hutian dengan marah. Batuk, senior. Kami benar-benar tidak tahu." Xiao Hutian menarik napas dalam-dalam 2 kali. Matanya dipenuhi ketakutan. Dalam waktu singkat tadi, Xiao Hutian hampir mati lemas. Tidak ada perlawanan sama sekali. Pada saat ini, orang-orang dari Yimo Jiao juga datang ke sisi klan Xiao. Dan Xiao Yong yang berada di Yimo Jiao berdiri saat ini dan berkata kepada pria berjubah hitam dengan tangan terkepal, "Tuanku, saya punya tebakan." Xiao Yong sangat hormat, dan dia bahkan tidak melirik Xiao Hutian yang ada di samping. Tapi Xiao Hutian memandang Xiao Yong dengan kekecewaan dan kebencian. "Katakan." Pria berjubah hitam itu menoleh dan mengeluarkan sepatah kata pun dengan marah. "Xiao Yan dapat menghilang begitu saja. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu menggunakan sesuatu seperti teleporter. Mungkin dia memiliki kompas,
dan kompas dapat berteleportasi ke lokasi yang telah direkam sebelumnya dalam sekejap, kata Xiao Yong. Pria muda berjubah hitam itu melirik Xiao Yong, merenung sejenak, lalu segera menoleh dan bertanya pada Xiao Wutian, kemana Xiao Yan akan pergi. Xiao Wutian sedikit tenang saat ini, membungkuk sedikit, dan menjawab, kemana dia akan pergi? Kami benar-benar tidak tahu. Sebelum pemuda berjubah hitam itu marah, Xiao Yong menindaklanjuti dan berkata, Xiao Yan baru saja datang ke daratan belum lama ini, dan dia pada dasarnya belum pernah ke tempat lain. Dia seharusnya kembali ke klan Xiao. Pimpin jalan, pergi ke klan Xiao. Kamu sebaiknya jujur. Jika kamu berani bermain trik lagi, aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Pria berjubah hitam itu menoleh dan berteriak pada Xiao Wutian. Wajah Xiao Wutian berubah drastis. Dia menatap Xiao Yong dengan tajam, dan buru-buru menjawab, ya, kami tidak berani mempermainkan tuanmu. Dengan lambaian telapak tangannya, celah di ruang muncul di depan semua orang. Xiao Wutian banyak murid klan Xiao di Tianli masuk satu demi satu, dan 5 pria berjubah hitam dan Yimo Jiao juga mengikuti Xiao Wutian ke celah angkasa. Tetapi pada saat ini, di aula alkimia klan Xiao, cahaya biru menyala, dan sesosok perlahan mendarat di aula alkimia. Sosok ini jelas Xiao Yan, memegang kompas di tangannya. Cahaya biru yang dipancarkan oleh kompas saat ini jelas itu jauh lebih lemah sebelumnya. Tampaknya kompas ini membutuhkan energi yang kuat sebagai penopang, dan aku tidak tahu berapa kali dapat digunakan lagi. Xiao Yan berpikir dalam hati melihat kompas yang cahayanya telah melemah di tangannya. Xiao Yan, kamu kembali, cepatlah. Situasinya mendesak sekarang. Mari kita bahas dengan cepat. Begitu tubuh Xiao Yan jatuh, sebuah suara terdengar di telinganya, dan ketika dia melihat lebih dekat, Xiao Li yang berbicara. Xiao Li berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sangat serius, dan di belakang Xiao Li ada Xiao Long dan Xiao Qi. Tempat mereka berdiri adalah titik transmisi kompas bumi kembali ke klan Xiao, dan mereka bertiga telah menunggu Xiao Yan di sini selama 3 hari. Melihat Xiao Yan, Xiao Li dan Xiao Qi yang telah menunggu selama 3 hari, warna aneh muncul di mata mereka hampir bersamaan, penuh kejutan. Karena aura Xiao Yan, dia sudah mencapai level Dou di bintang 2. Apakah kalian berdua melawan Kaisar? Xiao Long tidak bisa menahan diri untuk bertanya terlebih dahulu. Xiao Yan mengangguk, dan wajah Xiao Long tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Dia bergegas maju dan menekan tangannya di bahu Xiao Yan. Kegembiraannya melampaui kata-kata. Mata Xiao Li juga bersinar terang, seperti yang diharapkan. Dia tidak salah. Bakat Xiao Yan benar-benar luar biasa. Xiao Kixin di samping diam-diam menghela nafas. Tidak ada waktu untuk membicarakan ini sekarang. Xiao Li berkata dengan sungguh-sungguh setelah segera pulih. Xiao Long juga menjadi sangat bermartabat sejak saat ekstasi. Xiao Yan memandangi wajah berat Xiao Li dan Xiao Long, dan kemudian memikirkan pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Kaisar Ming. Dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Ini seperti ini, sejak kamu diburu oleh Xiao Yong dan memasuki reruntuhan kuno. Bagian dari reruntuhan kuno muncul, menarik hampir semua orang kuat di negara kekaisaran. Tapi ada penghalang energi yang sangat kuat di depan bagian gerbang batu reruntuhan. Tidak ada yang bisa menerobos. Jadi sejak kamu masuk, tidak ada yang bisa masuk. Xiao Li mulai berkata kepada Xiao Yan. Penghalang diletakkan oleh Tuan Zan. Xiao Yan secara alami tahu tentang situasi ini. Tetapi Xiao Yan tidak tahu bahwa reruntuhan kuno telah menyebabkan keributan yang begitu besar. Karena hanya kamu yang masuk, banyak orang kuat menjadi cemburu dan bahkan bermusuhan dengan klan Xiao. Tentu saja, ini tidak berpengaruh pada kami. Tapi kami tidak menyangka kehancuran ini akan membuat orang kuat di luar negara kekaisaran khawatir. Orang berbaju hitam ingin kami menyerahkanmu kepada mereka setelah kamu keluar, menyangkal bahwa mereka mengancam akan menghancurkan klan Xiao kita. Lanjut Xiao Li. Berapa banyak orang yang ingin menghancurkan klan Xiao saya? Tanya Xiao Yan. Wah, kekuatan kelima orang itu di luar imajinasimu. Mereka semua di atas kekuatan Dou di bintang 4. Bahkan aku tidak memiliki perlawanan sama sekali. Mudah untuk menghancurkan klan Xiaoku. Dengarkan aku. Xiao Li jelas berusaha untuk bergegas. Saya bisa merasakan bahwa beberapa orang itu pasti tidak baik. Anda adalah keturunan terbaik dari klan Xiao saya, dan harapan kekuatan dan kebangkitan klan Xiao saya. Kami tidak ingin menyerahkan Anda kepada mereka, tetapi kami bisa membiarkan Anda melarikan diri. Berbicara tentang ini, Xiao Li melirik Xiao Yan, dan kemudian melanjutkan. 3 hari yang lalu, kami bertiga kembali ke klan dan membuka formasi pertahanan klan.
Kaisar Ming akan mengirimi Anda pesan segera setelah Anda keluar, untuk menggunakan kompas untuk melarikan diri. Setelah selesai berbicara, Xiao Li memandang Xiao Qi di belakangnya, dan memimpin Xiao Qi yang telah menatap Xiao Yan dari belakang. Ini cucuku Xiao Qi, aku mempercayakannya padamu. Tangan Xiao Qi ada di tangan Xiao Yan. Kali ini keluarga Xiao mungkin dalam masalah. Xiao Lixin secara alami tahu bahwa Xiao Qi adalah orang yang paling dia khawatirkan. Sebelum Xiao Li melihat hubungan yang tidak biasa antara kultus iblis Yi dan 5 pria berjubah hitam, begitu klan Xiao dalam masalah, Xiao Yong pasti tidak akan membiarkan Xiao Qi pergi. Dan bakat Xiao Yan tidak perlu dikatakan. Bakat Xiao Qi di klan juga unggul. Yang terbaik bagi keduanya untuk bersama. Sehingga bahkan jika sesuatu terjadi pada klan Xiao, akan ada hari kebangkitan. Kakek, apa yang kamu percayakan padaku? Aku tidak akan meninggalkan kakek. Xiao Qi dengan cepat menarik tangan kecilnya dari tangan Xiao Yan. Wajahnya sudah memerah karena sedikit memerah. Ayah Xiao Qi meninggal lebih awal. Dan kasih sayangnya pada Xiao Li tidak diragukan lagi adalah yang terdalam. Di benua Doudi, hanya Doudi yang dapat bertahan hidup. Jadi anak-anak yang lahir di benua Doudi akan dilindungi oleh orang tua mereka dengan perisai energi. Tempat mereka akan hidup dan tumbuh hingga menjadi Doudi yang kuat, kembali ke benua Doudi. Xiao Qi adalah anak seperti itu. Dan karena ayahnya meninggal lebih awal, Xiao Qi sangat mandiri dan gadis yang kuat. Sekarang situasinya tidak sepenuhnya jelas. Jelas sulit bagi Xiao Qi untuk menerima bahwa dia diizinkan pergi dengan pria yang baru dia temui sekali. Kier, situasinya terlalu mendesak sekarang. Kamu harus mendengarkan kakek. Xiao Li tahu betul bahwa sekarang bukan waktunya untuk ragu. Xiao Yan memandang Xiao Qi yang cantik dan agak cakap dan keras kepala di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa situasinya sangat mendesak sekarang. 5 orang kuat dengan 4 bintang ke atas jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh klan Xiao. Karena yang mereka inginkan adalah dia. Selama dia melarikan diri, klan Xiao dapat lolos dari kesulitan ini. Memikirkan hal ini, Xiao Yan berkata, yang mereka inginkan adalah saya. Meskipun saya tidak tahu mengapa mereka menginginkan saya. Tetapi selama saya tidak ketahuan melarikan diri, mereka seharusnya tidak terlalu mempermalukan keluarga Xiao. Xiao Qi tidak perlu bersamaku lagi. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan melirik Xiao Qi. Kamu tahu apa? Suara berapi-api Xiao Long terdengar. Apakah kamu pikir semuanya akan baik-baik saja setelah kamu melarikan diri? Mengapa mereka menginginkanmu? Tentu saja, mereka ingin melihat harta karun di reruntuhan. Kamu adalah satu-satunya yang masuk. Kelima pria berjubah hitam itu bersama Yimo Jiao. Dengan dukungan 5 orang ini, Yimo Jiao membiarkan saya dengan mudah melepaskan klan Xiao saya. Akankah Xiao Yong membiarkan Xiao Qi pergi? Begitu Xiao Lun berbicara, Xiao Yan tiba-tiba menjadi tercerahkan dan memiliki tebakan kasar di dalam hatinya.